Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Indrawati dengan NIM 1930102040004, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mempraktekkan mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu Pak Sakman SPD MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah sarapan atau belum? Udah? Kalau udah, jawab salamnya harus dengan semangat ya. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan absensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian, siapa saja yang tidak hadir pada pagi hari ini. Siap ya? Abdullah Teladan, Antung Safa Kamila, Muhammad Hairi, Muhammad Heru Hidayat, Muhammad Abdullah Al-Hafiz, Selvia, Sintiara Hairunisa, Suci Andriani, dan yang terakhir, Raudatul Jannah. Oke, hadir semuanya ya. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, apakah di antara kalian sudah ada yang belajar tadi malam? Sudah? Oke, sudah hampir semuanya sudah ya. Berarti Ibu asumsikan kalian siap menerima materi Ibu pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan subtopik pembentukan BPUPKI dan perumusan dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, diharapkan nanti anak-anakku sekalian dapat menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kali ini Ibu menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Metode PBL atau Problem Based Learning adalah metode yang menggunakan masalah untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan informasi dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Metode PBL ini terdiri atas 5 langkah. Yang pertama orientasi, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pembimbingan, yang keempat penyajian, serta yang terakhir adalah evaluasi. Kita masuk ke tahap orientasi dan pengorganisasian. Dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila merupakan hasil perjuangan para pendiri negara Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang dan selalu kita ingat. Seperti yang dikatakan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau yang biasa lebih akrab kita kenal dengan sebutan apa Suci? Ya, dengan sebutan jas merah. Tidak melupakan sejarah merupakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara, hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk apa? Ya, betul Hafiz, berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Dalam kilas pembentukan BPUPKI, bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Sejarah mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang.
Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya menggambarkan kondisi Indonesia pada saat itu. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu pelaksanaan kerja paksa. Dalam pelaksanaan kerja paksa, laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma untuk melaksanakan pekerjaan dan pembangunan secara paksa dan dalam kondisi yang sangat buruk. Yang kedua yaitu pengambilan paksa. Dalam pengambilan paksa, tentara Jepang menjarah semua makanan, pakaian milik rakyat Indonesia tanpa memberikan ganti rugi sedikit pun. Yang ketiga yaitu perbudakan paksa. Dalam perbudakan paksa, perempuan Indonesia diperbudakan secara paksa dan biadab oleh tentara Jepang. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan tanpa fondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum negara tersebut berdiri. Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Wetjoningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI tersebut, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan usulan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan ini tentu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa rumusan tersebut memiliki persamaan baik dari segi materi ataupun semangat yang menjiwainya. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, serta yang terakhir adalah kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikannya kali ini berbeda dengan isi pidato yang secara lisan. Adapun isi dari konsep tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Serta yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Supomo sebagai pengusul kedua menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, serta yang kelima yaitu keadilan rakyat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkannya sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Serta yang kelima, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri atas 3 orang atau anggota. Oke, dengarkan baik-baik ya. Ya, kalau perlu nanti kalian catat, jangan sampai nanti ada yang nanya, Bu, saya kelompok berapa? Jangan sampai ada yang nanya ya. Untuk kelompok 1, Abdullah Teladan, Muhammad Khairi, dan Muhammad Abdullah Al-Hafiz. Untuk kelompok 2, Antung Safa Kamila, Sintia Rahairunisa, dan Raudatul Jannah. Untuk yang kelompok ketiga atau kelompok terakhir yaitu Selvia, Suci Andriani, dan Muhammad Heru Hidayat. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Adapun untuk tugas kelompok 1, 2, dan 3,
Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Tugas kalian, analisislah apa yang melatar belakangi para pendiri negara menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tugas yang kedua, jelaskan mengapa Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Sampai di sini, ada yang ditanyakan untuk kelompok 1, 2, dan 3? Ada? Oke, tidak ada ya. Ibu harap semua anggota kelompok terlibat dalam pengerjaan tugas ini dan paham akan makna dari tugas yang Ibu berikan. Setelah ini, nanti Ibu akan memanggil salah satu dari kalian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Ibu beri waktu 15 menit untuk pengerjaan soalnya dan waktu diskusi. Apakah cukup? Oke, cukup ya. Silahkan dimulai diskusinya dan selamat mengerjakan. Oke, karena waktunya telah habis, sekarang sudah 15 menit berlalu ya. Waktu diskusi telah selesai. Sekarang Ibu akan memanggil kalian secara acak, jadi perhatikan semua anggota kelompok harus siap ya. Untuk kelompok 1, silahkan maju Abdullah Teladan. Penjelasan dari kelompok 1 ini sangat baik dan bagus. Ibu sangat suka sekali. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, silahkan maju Cynthia Rahairunisa. Penjelasan dari kelompok 2 ini tidak kalah bagus dari kelompok 1 ya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3, silahkan maju Muhammad Heru Hidayat. Oke, penjelasannya sangat baik sekali. Beri aplaus untuk kelompok 3 dan kita semua. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau tidak? Hafiz? Antum, ada yang ditanyakan? Baik, Ibu rasa semuanya paham ya. Sekarang Ibu mohon perhatiannya sebentar. Mari kita bersama-sama beri kesimpulan untuk materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama terkait perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila merupakan hasil perjuangan para pendiri negara Indonesia. Para pendiri negara tersebut telah merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk apa, Suci? Ya, untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Kesimpulan yang kedua, yaitu dalam pembentukan BPUPKI, ada beberapa jenis penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Di antaranya, apa, Sintiara? Ya, good job, Sintiara. Di antaranya, pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, dan perbudakan paksa. Kesimpulan yang ketiga yaitu dalam perumusan dasar negara mengenai usulan dasar negara Indonesia Merdeka secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Berarti Ibu asumsikan semuanya sudah paham. Selanjutnya, buka bukunya halaman 70. Di sana ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengakhirinya atau menutupnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Selalu semangat dalam belajar dan jangan lupa diiringi dengan doa. Dan satu lagi, jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.